Terus keuntungan dari, operator ini dari mana itu dapatnya, Kang? Dari perjerigen itu dah. Oh gitu, Iya, jadi iya mereka. tiap satu jerigen misalnya itu dia dapat untung berapa? Yang menurut polisi Sesuai sih sesuai rilis polisi itu? 5.000 sampai 10.000-an lah gitu. Itu katanya sudah berlangsung lama ya, Kang? Iya katanya. Kabarnya sudah sampai berapa, 5 bulan ya? Sekitar segituan Oh lah Mas, gitu. kurang lebih ya. Informasi yang masuk ke dapur redaksi itu, pertalite yang sudah dijual itu sebanyak 200.000 liter ya. Mhm. Itu kalau dinominalkan, kalau dikali ini, Polda Kapri tadi menyebut sekitar 2 miliar angkanya ya. Selamat sore, apa kabar pembaca setia Batam Pos? Jumpa lagi dengan saya Ratna Irtati dan kawan saya. Cecep Mulyana. Iya, sore ini di acara Hot News untuk edisi Batam Pos 8 Mei 2025. Iya, banyak sekali berita-berita menarik yang sudah masuk ke dapur redaksi sampai sore ini dan ini bisa nanti dibaca di Batam Pos cetak besok maupun diakses di berbagai kanal berita Batam Pos mulai dari website, Instagram, ada juga di X dan juga di TikTok. Semua kanal bisa diakses dengan sangat mudah sekali ya. Oke, kita mulai untuk besok itu ada salah satu berita yang tengah hangat ya, Kang Cecep ya. Saya Yang biasa sempat manggilnya viral. Kang Cecep Yes. seperti itu ya, ya Kang ya. Salah satunya itu adalah Polda Kepri menetapkan oknum pegawai SPBU ya Iya, sebagai tersangka tersangka. dalam dugaan kasus penyelewengan BBM penyaluran BBM bersubsidi jenis subsidi. Pertalite ya. Itu tadi Akang ikut expose di sana ya. Iya, kebetulan Itu saya ikut sana juga. itu gimana itu Kang? Akhirnya ditetapkan itu apakah memang polisi menemukan indikasi bahwa operator SPBU ini diduga memang menyelewengkan Pertalite atau bagaimana? Iya betul, Heeh. polisi menetapkan tersangka karena ada Mhm. diduga gunakan BBM penyaluran subsidi ya. Mhm mhm mhm. Dia mendapatkan keuntungan dari satu jerigen itu Oh gitu. sekitar Oh jadi 5.000-an. dijualnya ke jerigen gitu ya? Jadi Iya, iya, ada pelanggan yang membeli pakai jerigen iya, gitu iya, ya? iya. Padahal harusnya Pertalite itu kalau Harus mestinya pakai mobil pakai ya, barcode itu belinya harus pakai barcode kan barcode ya. gitu ya? Iya, Jadi tidak sembarangan asal beli kan iya, langsung iya, dikasihkan kan iya, seperti itu. heeh. Jadi orang, pembeli ini menggunakan barcode tapi dimasukinya ke jerigen seperti itu ya? Bukan. Hmm. Jadi, pegawai itu Hmm. yang membeli itu nggak punya barcode Oh sebenarnya gitu. gitu. Jadi, pegawainya ini pakai barcode tertentu kayak gitu ya, yang Heeh, disalahgunakan ini gitu iya ya. betul, Tapi untuk, bahasanya dituang ke jerigennya orang yang beli jerigen, pakai iya, jerigen iya. itu gitu ya. Terus keuntungan dari, operator ini dari mana itu dapatnya, Kang? Dari perjerigen itu dah. Oh gitu. Iya, Jadi iya mereka. tiap satu jerigen misalnya itu dia dapat untung berapa? Yang menurut polisi Sesuai sih sesuai rilis polisi itu? 5.000 sampai 10.000-an lah gitu. Antara Iya, 5.000 gitu ya? iya Oh antara kalau misalnya sehari itu lima bisa, dari 5.000 eee berkalikan aja oh berapa gitu ya, ya, misalnya dia bisa jual 10 jerigen berarti bisa dapat lima lumayan puluh ribu iya gitu ya. bisa Itu jadi. katanya sudah berlangsung lama ya, Kang? Iya katanya. Kabarnya sudah sampai berapa, 5 bulan ya? Sekitar segituan Oh lah Mas, gitu. kurang lebih ya. Informasi yang masuk ke dapur redaksi itu, Pertalite yang sudah dijual itu sebanyak 200.000 liter ya. Mhm. Itu kalau dinominalkan, kalau dikali ini, Polda Kapri tadi menyebut sekitar 2 miliar angkanya ya. Wih, Secara penjualannya maksudnya oke. gitu. Tapi, di sini Polda Kepri ini menyoroti adalah penyelewengannya, Paling bentuk bukan iya. penyelewengannya ya. Yaitu mestinya Pertalite ini dijual, warga yang berhak yaitu menggunakan barcode Oke. atau ke sepeda motor kan gitu Iya, ya. Karena biasanya kalau dijual ke jerigen itu takutnya disalahgunakan, misalnya betul. dijual lagi ya, Karena atau kemungkinan diselewengkan untuk hal lain kan bisa juga bisa seperti itu ya. juga. Sebenarnya kalau dari ini Mhm. harus, setiap pembelian kan harus pakai barcode, Mbak. Oh gitu ya? Baik Heeh baik heeh. motor maupun mobil kan untuk Mhm Pertalite ya. mhm mhm mhm. Iya. Karena itu kan udah dari Pertamina juga kan. Oke, aturannya Iya, Pertamina seperti itu gitu iya. ya. Oke. Kita harapkan misalnya karena indikasi seperti ini jangan-jangan juga terjadi di SPBU lain ya. Karena Mudah-mudahan tidak ini ada yang ya. tertangkap ini kan di SPBU Kabil di Nongsa ya. Karena kemarin beritanya sempat viral juga waktu itu Betul. ya, ada warga yang mau beli tidak diperkenankan sama petugasnya tapi jeda sekitar 5 atau 10 menit katanya yang pakai jerigen ini boleh gitu ya, boleh membeli pakai Iya, jerigen kan yang gitu. sempat Awalnya ter viral ya ter awalnya terungkapnya kan dari situ gitu betul, ya. betul. Makanya kita berharap kalau misalnya ada penyelundupan di SPBU lain,
polisi juga bergerak cepat kayak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi Kalau mudah-mudahan masyarakat nggak ada, Mbak. ya Iya semoga sih gitu gitu ya. ya. Jadi tepat sasaran kayak Iya gitu ya. betul. Oke. Selain berita tentang penyelewengan BBM subsidi ya Kang ya, berita lain lagi yang tengah hangat ini termasuk soal ini ya Kang ya, masih berkaitan dengan banjir ya. Iya betul. Warga juga diingatkan selain masalah banjirnya yang juga harus ditangani dan, pemerintah juga sebenarnya bergerak cepat juga ya, Betul. memetakan titik-titik. Hal lainnya juga harus diwaspadai selama musim hujan dan saatnya banjir itu Betul. adalah, Saluran air anak-anak ini ya, anak-anak anak-anak main di bermain di saluran saluran air air. ya. Nah, itu sangat Takut berbahaya ya, Kang, ya? iya, Mbak, kalau seandainya Mhm. terjadi hujan besar kayak kemarin, Mhm mhm. itu kan luapan biasanya bulatan aliran sungai itu lumayan Mhm. meluap dan Heeh, besar. loh, Dan betul betul. untuk anak-anak itu berbahaya gitu, Heeh, Mbak, karena apa biasanya mereka senang ya, iya senang lihat kalau hujan pas hujan, air ada gitu aliran ya. sungai itu Betul senang untuk betul. bermain kayak gitu Iya. ya. Tapi itu ya itu tadi menyimpan potensi bahaya, jadi orang tua Lebih diingatkan agar waspada ya. waspada, Iya. betul. Kalau pas hujan atau apa misalnya anak-anak bermain di luar bersama kawannya Iya. biasanya ya, yang apalagi bermain-main itu waspada kayak gitu. Waspada. Karena beberapa kali kan kejadian ya Betul. ketika hujan deras, parit meluap itu mereka malah bermain di parit Iya. dan Karena pernah selain banjir kejadian hilang juga kayak gitu, dikhawatirkan petir juga, Mbak. Kayak Oh kemarin ya, kan sempat ada yang oke. tersambar petir yang di Oh, iya iya, oh iya, heeh. dekat di depan Polok itu, Iya Mbak. di Simpang Frengki ya, Iya iya betul. betul. Waktu itu, berteduh di Betul. bawah pohon, ya itu juga peringatan juga ya, BMKG juga memperingatkan masyarakat agar waspada Betul. ketika ada cuaca di Batam ini kan, cenderungnya ekstrem ya. Betul. Kalau misalnya lagi musim, hujan deras, Betul. angin kencang, ada petirnya gitu, jangan berteduh di bawah pohon Wah, karena itu rentan sekali rentan. ya, rentan sekali tersambar. Jadi ini harus jadi kewaspadaan kita semua. Oh, kemarin polisi juga mengingatkan agar para nelayan yang beraktivitas di laut, di pesisir Betul. gitu waspada juga Lebih ya. berhati-hati lebih. Apalagi kalau melihat langit sudah bergulung-gulung Iya, hitam, gelap. takutnya Mhm. ada angin ini ya, Mbak, Ada ini ya, badai kadang ya. badai, Iya. betul. Itu sangat membahayakan sekali seperti itu ya, Kang, ya. Oke, tadi juga ini kan selain itu ada, event di sekolah ya, Kang, ya. Iya, Tepatnya di SMKN 7 SMKN 7 Batam, Batam, Mbak. itu, yang di belakang, MB2 ya? Betul, Mbak. Heeh, Itu Mall ada Botania berbagai 2, kegiatan yang betul. saya lihat tadi Mhm, ada, kreativitas mhm, siswa-siswi ya. Mereka mhm, membuka bazar ya, mhm. dengan membuka bazar berbagai makanan dan minum. Dan Oh juga gitu. ada Kalau pertani ininya dari mana? Dari orang tua dilibatkan atau enggak, bagaimana? siswa-siswi Oh, juga. siswa-siswi juga. Apa Yang mengundang sekolah lain gitu ya? kalau untuk yang pertandingan ada juga kayaknya, Oh Mbak. gitu, jadi ada Kalau untuk kompetisi bazar gitu? ini Mhm. mereka menjualnya dan membelinya anak-anak itu juga Oh gitu, sebagai itu biasanya melatih ini ya, kreativitas aktivitas sekaligus betul, untuk melatih kemandirian mereka ya, wirausaha, betul betul sekali. Era-era sekarang ini sangat sangat bagus sekali ya, anak-anak betul, muda dilatih seperti itu gitu ya. betul betul, Biasanya event-event seperti ini juga banyak di sekolah lain kayak gitu, betul, jadi nanti, siapa tahu nanti banyak yang pengen ditampilkan di Batam Pos nanti betul, bisa juga ya, bisa, karena sekarang kita punya rubrik baru, betul, yaitu rubrik pendidikan ya. pendidikan ya, Nah, jadi, masyarakat yang, sivitas akademika atau di lingkungan sekolah atau kampus yang ingin kegiatannya mengabadikan diribut ya, bisa juga, info ke Batam Pos kayak gitu ya. Nanti iya, kita bantu support seperti itu ya. betul, Mbak. Oke, oke, kemudian ada lagi berita apa lagi ya, Kang, yang masih Mercusuar hangat? sekarang yang Heeh, untuk ada pembangunan mercusuar mhm, di wilayah perbatasan kita, Mbak, oke, antara heeh, Singapura dan Malaysia. oke, heeh Iya. heeh. Tadi, ditinjau oleh Dari ap kalau nggak salah dari beberapa lembaga ya, Mbak. mhm Situ mhm, tuh tadi yang mhm. Oh, ini itu mercusuar iya, Karangsinga ya? iya betul betul, Mbak. Diharapkan menjadi penanda kedaulatan Republik Republik Indonesia Indonesia, ya. iya. Karena seperti kita tahu kita kan berada di wilayah perbatasan ya, Perbatasan Kang, ya. Singapura dan Malaysia, Mbak. Betul sekali. Jadi, mercusuar ini sekaligus penanda dan, bentuk, kita punya wilayah itu Wilayah berdaulat, like berdaulat, seperti itu ya, Kang, ya. betul betul, Jadi, Mbak. kita harapkan nanti pembangunan mercusuar ini, juga menjadi negara lain Lalu juga sangat respect ke kita, iya, seperti itulah ya, Kang, itulah ya. perbatasan wilayah kita kan, Mbak. Oke, heeh, oke. Selain itu masih ada juga berita tentang, dugaan anggota Dewan DPRD Kota Batam yang, diduga terlibat penjualan pasir ya. Pasir, Nah, ini, Badan Kehormatan DPRD Kota Batam juga tengah melakukan pendalaman terkait, hal tersebut karena juga ada laporan yang masuk dan sebagainya. Tapi mereka janji akan, transparan kayak gitu ya dalam, kasus ini, menangani kasus ini seperti itu. Sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang, akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu ya, Kak, ya. betul, Mbak. Oke, iya,
Demikian Hot News untuk Batam Pos edisi 8 Mei 2025. Selain melalui koran, pembaca setia juga bisa mengakses kanal-kanal Batam Pos yang lain seperti melalui Instagram, YouTube, X atau Twitter ya, YouTube, kemudian melalui YouTube juga ada ya, kemudian Facebook juga. Twitter, Facebook. Facebook juga. Oke. Selain itu, bagi pembaca yang tidak ingin membaca koran secara fisik, ada opsinya, yaitu berlangganan koran digital. Cukup 50.000, Anda bisa mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, terkonfirmasi di genggaman Anda, bisa diakses dimanapun seperti itu ya. Tapi kalau suka koran fisik tetap ada, bisa berlangganan juga, yaitu sebesar Rp120.000 setiap bulan, seperti itu. Oke, ya terima kasih Kang Cecep atas Sama-sama, waktunya Mbak. juga. Kita jumpa lagi lain waktu. Salam redaksi. Dadah.